warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di materi pemrograman 4 ya. Oke, setelah di materi sebelumnya kita udah instalasi Android Studio-nya. Sekarang kita coba untuk buat project baru di Android Studio ya. Oke, silakan teman-teman buka dulu Android Studio-nya. Jika tampilannya sudah begini tampilan Windows-nya, sekarang kita bisa klik yang Start a New Android Studio Project di sini. Oke. Nah, di sini ada Select Project Template. Teman-teman bisa memilih template-nya di sini ya, bebas. Di sini ada No Activity, Basic Activity, Button Navigation Activity, Empty Activity, dan lain-lain. Nanti teman-teman bisa cobain sendiri deh ya. Oke, di materi kali ini kita bakal memilih yang Empty Activity ya. Kita next. Nah, di sini ada name itu untuk nama projectnya. Jadi di sini kita bisa kasih misalkan nama projectnya itu adalah PRJ1. Oke, selanjutnya di sini ada package name. Nah, package name ini biasanya kalau misalkan teman-teman baru install Android Studio-nya, itu package name-nya itu com.example.prj1 sesuai dengan nama projectnya. Nah, kalau misalkan teman-teman ingin mengupload aplikasinya ke Play Store, ingin mengupload aplikasi teman-teman yang teman-teman buat ke Play Store, itu com.example di sininya itu bisa kita ganti dengan nama kita sendiri atau nama perusahaan atau nama apapun itu, yang penting jangan example ya. Oke. Nah, kalau udah, sekarang kita bisa ganti save location-nya, bisa kita sesuaikan. Di sini saya taruh di project Android Studio, di ngajar ya. Kita buat folder lagi di dalam ngajar ini, misalkan PRJ1, atau di sini pertemuan 1 aja deh, pertemuan 1. Oke, saya taruh di dalam pertemuan 1 ini. Kita open. Oke, nah kalau udah, untuk language-nya sendiri ini biasanya kalau teman-teman baru install Android Studio-nya itu yang pertama kali kita lihat itu adalah Kotlin ya, untuk language-nya sendiri, language-nya atau bahasa pemrogramannya. Nah, untuk bahasa pemrogramannya di sini kita menggunakan Java ya. Silakan teman-teman pilih yang Java. Selanjutnya di sini ada minimum SDK. Minimum SDK itu kita pilih yang paling rendah, yaitu API 14 Android 4.0 Ice Cream Sandwich ya. Oke, jadi aplikasi kita nanti bisa berjalan di minimum SDK yaitu Android 4.0. Oke. Jadi kalau yang di 3 itu aplikasi kita nggak bakal bisa jalan. Jadi minimum HP-nya yang bisa ngejalanin aplikasi yang mau kita buat itu adalah Android 4.0 atau Ice Cream Sandwich. Oke, selanjutnya ini dibiarin aja, use legacy Android support libraries-nya. Terus sini ada tanda seru ya. Ini dibiarin aja, project location should not contain which space as this can cause problems with the NDK tools. Ini biarin aja. Oke, kalau udah, sekarang kita pilih yang finish. Oke, nah proses ini membutuhkan koneksi internet juga, jadi silakan teman-teman konekin ke internetnya sampai dengan proses di bawahnya ini, yang bulat-bulatnya ini, pokoknya muter-muter ini selesai atau hilang ya nantinya. Atau bisa kita lihat di build-nya di sini. Oke. Nah, sampai build-nya itu pertemuan 1 successful. Ini tandanya udah berhasil nge-build Android-nya. Dan jangan lupa koneksi internetnya jangan dimatiin ya. Oke, kalau udah inilah tampilan awal dari Android Studio kalau teman-teman ngebuat new project. Jadi kita bisa lihat di sebelah kiri ini ada app sebagai root foldernya, terus di dalamnya ada manifest, Java, dan REST. Di sini ada Gradle script. Oke, mungkin saya akan jelaskan dulu sedikit tentang manifest di sini. Bisa kita buka. Jadi manifest ini berfungsi untuk memberi permission pada Android ya Studio. Jadi kalau misalkan teman-teman
buka satu aplikasi, terus misalkan ingin membuka kamera atau membuka GPS, itu kan biasanya izinkan aplikasi untuk mengakses bla 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 bla, tergantung apa yang mau dibuka kayak gitu. Nah itu bisa kita atur permissionnya di sini, bisa kita taruh di sini ya. Nah, selain untuk mengatur permission, di manifest sendiri ini berfungsi untuk mendaftarkan activity atau page atau kelas-kelas yang mau kita gunakan atau kita tampilkan nantinya di Android Studio-nya ya. Jadi kira-kira kayak gitu untuk manifestnya. Oke, selanjutnya di sini ada Java. Java ya tau lah ya, Java gunanya untuk apa. Jadi untuk logiknya nanti kita bisa taruh di Javanya untuk codingnya. Oke, di sini ada Android test, sini biarin aja, ini nggak pakai. Selanjutnya di sini ada REST. Nah, REST ini ada drawable, layout, bitmap, dan values. Oke. Oh ya, tadi di manifest juga ini kita bisa mengatur, kita balik lagi ke manifest ya. Jadi di manifest ini kita bisa mengatur icon. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen mengganti icon, itu bisa teman-teman taruh di icon ya di sini. Kalau teman-teman nanti mau ganti icon. Oke, kita lanjut lagi ke REST. Nah, di REST ini ada drawable, layout, bitmap, dan values. Kita ke drawable dulu. Di sini drawable itu fungsinya untuk menaruh gambar-gambar atau desain-desain keperluan kita yang mau kita pakai nantinya di aplikasi kita. Nah, selanjutnya di sini ada layout. Layout sendiri itu berfungsi untuk mendesain tampilan ya, mendesain tampilan dari aplikasi yang akan kita buat. Oke, atau untuk mendesain UI-nya. Jadi kita kalau mendesain UI-nya kita bisa lewat layout sini. Terusnya di sini ada bitmap. Bitmap ini hampir sama drawable, jadi fungsinya untuk menaruh resource kita ya. Selanjutnya di sini ada values. Di sini ada colors. Nah, colors ini tempat untuk kita menaruh kode-kode warna yang ingin kita gunakan ya. Di sini ada kode warnanya, di sini ada name-nya. Name-nya ini nanti bisa teman-teman sesuaikan sendiri. Selanjutnya di sini ada string. String ini tempat untuk menaruh teks-teks ya, teks-teks yang bersifatnya berulang-ulang akan dipanggil, jadi kita bisa taruh di string aja. Oke, nah di sini ada app name. Kalau teman-teman pengen merubah nama aplikasinya bisa dirubah lewat sini ya, app name. Oke, selanjutnya ada style. Oke, untuk style ini kita biarin aja, kita sesuaikan dengan punyanya si Android Studio-nya. Nah, selanjutnya di sini ada Gradle script. Ada Gradle script. Nah, fungsi build.gradle sendiri ini itu berfungsi untuk mendownload library dari luar ya. Nanti kita bakal coba juga, tapi bukan di materi kali ini. Oke, kalau udah, sekarang bisa teman-teman lihat di bagian atas ini ada tombol play ya, tombol play. Nah, kalau misalkan tombol play-nya ini nggak bisa diklik atau bentuknya kayak gini nih, abu-abu gini, itu berarti project Android Studio kalian ada yang error. Silahkan coba di konekin ke internet, selanjutnya ke file, ke Sync project with Gradle files ya. Dicoba ke Sync project with Gradle file dan harus connect internet sekali lagi. Oke. Nah, kalau udah di sini ada gambar HP dan logo Android. Nah, ini untuk kita ngebuat emulator. Jadi emulator di sini saya udah ada beberapa emulator. Kita coba ya. Saya buka emulatornya. Nah, ini untuk emulatornya. Ini emulatornya. Kalau teman-teman ingin menggunakan atau ingin membuat emulator, itu teman-teman bisa klik yang ini tadi ya, logo HP, gambar HP yang ada logo Androidnya, kita klik. Nah, di sini terus di sini ada create virtual device. Oke, create virtual device. Nah, di sini ada kategorinya, ada TV, phone, Wear OS, tablet, dan otomotif. Nah, kita pilih yang phone aja.
Nah, ini untuk tipe-tipenya silakan teman-teman pilih, terserah mau yang mana aja. Oke, nanti kalau udah misalkan kita pilih next. Nah, di sini ada sistem operasinya ya. Ada Nougat, ini Nougat API-nya yang 24, Nougat API yang 25, Oreo yang API 26 dan seterusnya. Nah, ini nanti teman-teman bisa di-download terserah mau yang mana. Oke. Kalau udah, misalkan saya pilih yang Pi yang udah nggak download, tinggal kita next aja. Next. Nah, di sini kita bisa membuat nama AVD-nya, terserah untuk AVD-nya. Terus untuk startup orientation-nya kita bisa setting mau portrait atau landscape ya. Oke. Nah, kalau udah di finish. Nanti kalau udah di finish dia bakal muncul di sini ya. Bakal muncul di sini. Itu untuk ngejalaninnya bisa dari sini atau kita bisa langsung tekan yang tombol yang play tadi di sini. Ini karena tadi udah saya play jadi tombolnya berubah jadi begini ya. Nah, ini. Oke, jadinya begini ya. Oke, baik. Kalau misalkan udah, oh ya, kalau untuk yang buat apa tadi namanya AVD ini itu untuk saya rekomendasikan untuk yang RAM-nya sudah 8 GB ya. Jadi kalau misalkan RAM-nya masih 4 atau 6, intinya masih di bawah 8 GB, itu sebaiknya jangan menggunakan emulator bawaan Android Studio-nya. Oke ya. Itu nanti teman-teman bisa ngeraninya langsung lewat real device. Mungkin nanti di kesempatan berikutnya saya akan bikin video gimana cara ngatur biar kita bisa ngerunning di real device, oke, atau di Android benerannya. Oke. Nah, kalau udah, sekarang kita coba untuk jalanin aplikasi ini. Kita lihat dulu di REST, di layout, di activity main.xml di sini. Saya besarin aja lagi. Oke, sepertinya tulisannya kurang besar, saya setting dulu. Setting. Setting. Oke. Oke, di sini saya gedein dulu untuk teksnya biar kelihatan. Nah, di sini ada Hello World. Jadi ketika aplikasi kita pertama kali dibuat itu udah ada satu teks ya. Itu Hello World. Sekarang kita coba running. Nah, begini ya tampilnya Hello World. Untuk PRJ 1 ini sesuai dengan nama project yang tadi kita buat. Oke, Hello World. Oke, sekarang kita coba untuk hapus dulu yang ini, yang layout constraint bottom, semua ini kita hapus. Ya, ini kita hapus. Oke. Nah, selanjutnya untuk yang constraint layout ini kita dari sini sampai sini ini kita hapus ya. Kita hapus, kita ganti jadi linear layout. Oke, selanjutnya di dalam blok linear layout ini, masih dalam blok linear layoutnya, kita tambahkan satu graffiti, kita kasih center. Oke. Nah, sekarang kita coba jalankan lagi. Oke, bisa ya, berhasil. Oke, nah itu tadi text view. Langsung untuk teksnya langsung kita setting di dalam text view-nya. Nah, sekarang kita bakal coba untuk memanggil text view ini, kita set teksnya ini di dalam Java-nya. Oke, jadi pertama kita hapus dulu untuk teksnya. Kita hapus, kita ganti jadi ID di sini ya.
kita ganti ID, misalkan ID-nya txt nama. Oke, txt nama. Oke, selanjutnya di Java-nya kita pergi ke Java-nya ya. Kita pergi ke Java-nya. Kita panggil, tadi kita lihat di sini saya closing dulu. Di sini kita membuat satu ID namanya txt nama ya, menggunakan widget text view. Oke. Jadi di sini kita panggil dulu text view-nya. Text view. Oke, txt nama. Itu koma. Selanjutnya di sini kita panggil variabel ini yang kita buat tadi. Txt nama sama dengan, nah di sini buka kurung tutup kurung, kita sesuaikan. Di sini kita menggunakan text view. Oke. Selanjutnya kita find view. Nah ini r.id titik. Nah untuk titik selanjutnya ini kita lihat di sini kita membuat ID-nya itu txt nama. Jadi di sini kita manggilnya harus txt nama. Nah begini ya. Selanjutnya kita bisa men-set txt nama dot setText. Nah di sini misalkan kita kasih namanya, nama saya Dwi Ramadan. Oke, Ramadan. Kalau udah, sekarang kita coba running. Oke, jadi ya begini. Oke, jadi buat teman-teman yang RAM-nya masih di bawah 8 GB, nanti bakal saya buatin video untuk men-setting atau menjalankan langsung di real device-nya ya. Jadi nanti kita, tapi atau teman-teman gimana ya? Soalnya biasanya setiap device itu beda-beda sih ininya untuk pengaturannya di developer option-nya. Teman-teman nanti bisa tanya saya langsung deh kalau misalkan bingung ya. Tanya saya langsung di kampus. Kita bisa ketemu di kampus aja kayak gitu. Oke, saya rasa cukup untuk pertemuan yang ini. Kita lanjutin lagi next di pertemuan berikutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.